Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini saya masih bisa melakukan sidang skripsi secara online. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya yang tetap istiqomah berada di jalannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Ibu Syifa Awal Dia SPDI SESYMM selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Zuhri Fahrudin MPD selaku Sekretaris Dewan Penguji. Yang terhormat, Bapak Willy Azwendra MAG selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat, Bapak Muammar Kadafi SOS MPD selaku penguji sidang skripsi pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kaula Labibah, mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 1901001. Kemudian skripsi saya pada hari ini yaitu dengan judul Pengaruh Komunikasi Orang Tua dengan Anak Terhadap Perilaku Remaja di SMK Kesehatan Fat Islamic School Bekasi Utara. Yang melatar belakangi skripsi saya pada penelitian saya ini yaitu pola komunikasinya, yaitu pola komunikasi adalah bentuk atau gambar yang diekspresikan melalui suara atau gambar dan suara atau gerakan kata-kata yang dikomunikasikan untuk dipahami dan berfungsi sebagai panduan untuk mengirim dan menerima pesan yang bermakna antara dua orang atau lebih. Nah, di sini buruknya kualitas komunikasi dalam keluarga itu berdampak negatif terhadap keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Kemudian, komunikasi dalam keluarga itu bisa dua arah. Bisa anak dengan orang tua dengan anak, bisa pun anak dengan anak. Jadi, di sini itu apabila komunikasi orang tuanya itu berjalan dengan positif, akan mempengaruhi sikap atau perilaku anak itu juga positif gitu kan. Tapi jika komunikasi orang tua dengan anak itu negatif, dapat mempengaruhi perilaku serta perilaku anak yang negatif juga. Baik, kemudian lanjut. Di sini remaja adalah usia dalam proses pertumbuhan fungsi emosi dan fungsi psikososial yang sangat penting dalam proses penyusian diri. Proses remaja ini meliputi pengungkapan diri, kemudian komunikasi, dan membangun hubungan sosial. Di sini kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak itu dapat menghambat perkembangan perilaku remaja. Kemudian dapat juga mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional si anak, serta memicu konflik dalam hubungan keluarga dan masalah seperti kenakalan remaja. Jadi, kurangnya keefektifan dalam komunikasi orang tua terhadap anaknya itu dapat memicu sampai sikap perilaku remaja itu yang buruk gitu loh. Maka dari itu, komunikasi orang tua dengan anak itu harus berjalan dengan efektif, efisien, dan utuh. Kemudian lanjut. Di sini rumusan masalah pada penelitian saya, yaitu yang pertama ada bagaimana komunikasi orang tua dengan anak di SMK Kesehatan Fat Islamic School. Kemudian yang kedua, bagaimana perilaku siswa-siswi SMK Kesehatan Fat Islamic School dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap sang kholik maupun terhadap sesama manusia, yaitu seperti terhadap sesama teman, orang tua, maupun terhadap guru. Kemudian, rumusan masalah yang ketiga itu bagaimana pengaruh komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku anak remaja di SMK Kesehatan Fat Islamic School. Boleh lanjut? Nah, tujuan penelitian dari skripsi saya ini, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui sejauh mana komunikasi orang tua dengan anak di SMK Kesehatan Fat Islamic School, apakah sudah berjalan dengan baik ataupun belum. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui
perilaku siswa-siswi SMK Kesehatan Fat Islamic School dalam kegiatan sehari-hari baik terhadap sang kolik maupun terhadap sesama manusia seperti teman, orang tua dan guru itu juga apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja di SMK Kesehatan Fat Islamic School. Boleh dilanjut? Manfaat penelitian pada skripsi saya yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, di mana saya berharap skripsi saya ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja di SMK Kesehatan Fat Islam School. Kemudian manfaat praktis. Yaitu untuk menambah pengetahuan orang tua di SMK Kesehatan Fat Islam School Bekasi Utara serta untuk membentuk perilaku anak yang diharapkan dan memandu mereka dalam berkomunikasi dengan anak secara baik dan benar. Kemudian manfaat sosialnya yaitu bermanfaat bagi masyarakat, khususnya orang tua dengan anak remaja. Baik, dilanjut. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Sebentar. Oke, jenis penelitian. Penelitian di sini, penelitian saya ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, ya kan? Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan melakukan jenis penelitiannya itu field research atau langsung observasi ke lapangan, gitu kan? Dan kemudian dalam penyusunan penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif analisis kan. Dan di sini saya meneliti lokasi penelitian saya yaitu di SMK Kesehatan Fat Islamic School Bekasi Utara. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui pertama yaitu observasi, kemudian wawancara secara terstruktur, kemudian pengisian angket dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja. Kemudian setelah teknik pengumpulan data itu, data dikumpulkannya melalui angket atau kuesioner. Nah, di sini saya menggunakan kuesioner yang setelah diuji kevalitannya dan setelah diuji ke reliabilitasnya. Nah, kemudian responden dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi SMK Kesehatan Fat Islamic School kelas 12 yang dimana populasinya itu berjumlah 151 siswa, dan sampel yang saya ambil itu sebanyak 60 siswa dengan menggunakan rumus Lovin. Dan di sini juga saya menggunakan teknik random sampling, yang mana pengambilan anggota sampel dan populasi itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam populasi. Lanjut. Kemudian, di sini hasil penelitian saya yang pertama bisa dilihat yaitu rekapitulasi keseluruhan frekuensi pada item jawaban komunikasi orang tua dengan anak yaitu sebagai variabel X. Nah, dapat dilihat berdasarkan hasil 60 responden yang sudah saya sebar kuesioner sebanyak 17 pertanyaan, gitu kan, dapat dilihat skor variabel komunikasi orang tua dengan anak itu sebesar 3.354 yang jika dipersenkan dengan menggunakan rumus jumlah skor dikali frekuensi dibagi jumlah skor maksimal dikali 100% yaitu 82,20% atau 0,8220. Nah, nilai 0,82 jika diinterpretasikan berada pada interval 0,80 sampai 1,00 yang dimana ditunjukkan korelasi sangat tinggi.
Nah, dapat dilihat dari diagram tersebut, ya, dapat dilihat dari diagram komunikasi orang tua dengan anak, itu kan bahwa skor jawaban dari para responden mengenai komunikasi orang tua dengan anak, yaitu yang menjawab selalu atau yang menjawab dengan poin 4 itu sebesar 2.164 atau 53,03%. Kemudian yang menjawab sering itu sebanyak 771 atau dipersenkan 18,89%. Kemudian yang menjawab kadang-kadang itu 394 jika dipersenkan 9,65%, dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 25, skornya 25, yang jika dipersenkan yaitu 0,61%. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, komunikasi orang tua dengan anak di SMK Kesehatan Fat Islamic School Bekasi Utara itu menyatakan selalu berkomunikasi dengan baik dan mengajarkan perilaku yang terpuji berdasarkan pernyataan kuesioner yang jawaban skor terbanyak, yaitu dengan hasil 53,03%, yaitu selalu. Kemudian jadi dapat saya simpulkan bahwa hasil kuesioner komunikasi orang tua dengan anak berjumlah 0,82. Maka dari itu, komunikasi orang tua siswa-siswi SMK Kesehatan Fat Islamic School sudah berjalan dan terlaksana sangat baik. Baik, boleh dilanjut. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada rekapitulasi keseluruhan frekuensi pada item perilaku anak, yaitu perilaku anak sebagai variabel Y. Kan? Nah, berdasarkan dari hasil penelitian 60 responden, di mana peneliti memberikan kuesioner sebanyak 15 pertanyaan, di sini dapat dilihat skor variabel perilaku anak itu sebesar 3.036, yang jika dipersenkan dengan menggunakan rumus jumlah skor dikali frekuensi dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%, maka hasilnya yaitu 84,33% atau 0,8433. Nah, jika kita lihat dari pedoman interpretasinya, nilai 0,84 itu berada pada interval 0,80 sampai 1,00 dengan tingkat korelasi sangat tinggi. Nah, kemudian dapat kita lihat juga dari diagram tersebut bahwa skor jawaban dari perilaku anak, yaitu yang menjawab selalu itu dengan skor 2016 atau jika dipresentasikan menjadi 56,00%. Kemudian yang menjawab sering itu skornya sebanyak 711 atau 19,75%. Kemudian yang menjawab kadang-kadang skornya itu sebanyak 300 jika dipersenkan menjadi 8,33%, dan kemudian yang menjawab tidak pernah itu skornya sebanyak 9 dengan nilai presentasi 0,25%. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, berdasarkan dari tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa perilaku siswa-siswi SMK Kesehatan Fat Islamic School Bekasi Utara itu menyatakan selalu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap sang kholik maupun terhadap sesama manusia, berdasarkan pernyataan kuesioner dengan hasil 56,00%, yaitu selalu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa hasil kuesioner perilaku positif anak berjumlah 0,84, maka dari itu siswa-siswi SMK Kesehatan Fat Islamic School Bekasi Utara memiliki perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Oke, baik, selanjutnya. Selanjutnya di sini yang ketiga itu saya ingin ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh antara komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja. Yang pertama, saya itu melakukan tabulasi data. Yang pertama itu saya mentabulasi data di mana saya menjumlahkan skor dari variabel X dan variabel Y, kemudian ditemukan skor setelah dijumlahkan dari 60 responden itu
dari variabel X itu berjumlah skornya 3.354, kemudian skor dari variabel Y itu 3.036. Kemudian setelah saya mentabulasi skor variabel X dan variabel Y itu, kemudian saya menghitung nilai statistik dasarnya. Nilai statistik dasarnya itu seperti yang ada di PowerPoint saya, di mana N itu yaitu respondennya itu berjumlah 60, kemudian jumlah skor variabel X yaitu ada 3.354, kemudian jumlah skor variabel Y yaitu 3.036, kemudian jumlah skor variabel X kuadrat yaitu 192.138, kemudian jumlah skor variabel Y kuadrat 155.746, dan skor variabel Y dikali variabel X dikali variabel Y dengan 171.427. Kemudian setelah itu saya mencari korelasi produk momennya, gitu kan. Saya mencari korelasi produk momennya, ditemukan bahwa R hitung atau RXY pada pengaruh komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja itu berjumlah 0,545. Yang dimana jika kita lihat di interval koefisien itu 0,545 itu masuk ke dalam interval 0,40 sampai 0,59, yang berarti korelasi cukup. Nah, kemudian setelah itu saya mengkonsultasikan R hitung dengan R tabel produk momen, di mana dengan sampel 60 orang dan mengkonsultasikan koefisien korelasi antara komunikasi orang tua dan perilaku remaja dengan hasil R hitung sebesar 0,54. Dengan R tabel jika responden 60, kemudian kita menggunakan DFV itu degree of freedom gitu kan, yaitu rumusnya itu N dikurang NR, yaitu responden 60 dikurang, karena variabel pada penelitian saya ini ada 2, jadi dikurang 2. Jadi 60 dikurang 2 yaitu 58. Di mana R tabel pada signifikasi 1% yaitu 0,330, dan R tabel pada signifikasi 5% yaitu 0,254. Nah, R hitung penelitian saya ini sebesar 0,54. Berarti R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian di sini saya mencari T hitung dan T tabelnya. Ya kan? Saya mencari T hitung dan T tabelnya. Kemudian di sini hasil dari T hitung yang sudah saya hitung yaitu 4,952 dan lebih besar daripada T tabel. T tabel pada responden saya itu 1,671. Kemudian, berdasarkan perhitungan di atas, berdasarkan perhitungan T hitung dan T tabel, maka di sini saya melakukan pengujian hipotesis, yaitu di mana hipotesis alternatifnya yaitu ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja, kemudian ada hipotesa nolnya yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja. Nah, kemudian selanjutnya saya bandingkan dengan T hitung dengan T tabel, di mana T hitung 4,952 itu lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 1,671. Maka bisa ditarik kesimpulan atau kita bisa tarik hipotesanya, yaitu hipotesa alternatif adanya pengaruh komunikasi orang tua dengan anak yang signifikan dengan perilaku remaja di SMK Kesehatan Praktik Islamic School, dan hipotesa nolnya itu tidak ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja di SMK Kesehatan Praktik Islamic School. Kemudian setelah itu saya menginterpretasikan hasil analisis saya, di mana dari R hitung yang tadi sudah saya hitung sebesar 0,545,
0,545, di mana R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Ya, R tabel pada signifikasi 1% sebesar 0,330 dan R hitung pada signifikasi 5% yaitu 0,254. Nah, ternyata R hitung pada taraf signifikasi 5% itu lebih besar daripada R tabel, gitu kan. R hitung saya itu 0,545, sedangkan R tabel signifikasi 5% itu 0,254. Maka dapat saya simpulkan bahwa hipotesa alternatifnya itu diterima dan hipotesa nolnya itu ditolak. Kemudian, sama seperti pada taraf signifikasi yang 5%, pada taraf signifikasi yang 1% pun R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga hipotesa alternatif diterima dan hipotesa nolnya ditolak. Kemudian saya mencari koefisien determinasinya, yaitu di mana koefisien determinasi itu untuk menunjukkan seberapa besar sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Ternyata di sini saya menggunakan rumus koefisien determinasi sama dengan R pangkat 2 dikali 100 dengan hasil 29,7025%. Dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja atau terhadap perilaku siswa-siswi di SMK Kesehatan Fat Islamic School Bekasi Utara itu sebesar 29,7%. Dan sisanya 70,3%-nya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi orang tua dengan anak yang tidak saya jelaskan dalam penelitian skripsi saya ini. Kemudian hasil analisis dari pengaruh komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja, yaitu dapat disimpulkan bahwa hipotesa alternatif yang menyatakan adanya korelasi positif yang cukup antara komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja diterima. Dan pengaruh komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja juga juga terdapat korelasi positif di mana hal ini ditunjukkan pada taraf signifikasi 1% dan 5% R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,545 itu lebih besar daripada 0,254. Maka taraf signifikasi pada 1% ini hipotesa alternatifnya diterima dan hipotesa nol itu ditolak, yang berarti bahwa taraf signifikasi 1% itu terdapat korelasi positif yang cukup antara variabel X dan variabel Y. Baik, kesimpulannya yaitu yang pertama, komunikasi antara orang tua dan anak di SMK Kesehatan Fat Islamic School itu dikategorikan sangat baik, yaitu dengan skor 0,82 yang menunjukkan tingkat komunikasi yang tinggi. Kemudian perilaku anak remaja di kelas 12 SMK Kesehatan Fat Islamic School juga dikategorikan baik dengan skor 0,84 yang menunjukkan perilaku yang positif terhadap sang khalik dan sesama manusia. Kemudian di sini pengaruh komunikasi orang tua dengan anak terhadap perilaku remaja di SMK Kesehatan Fat Islamic School juga sudah cukup baik dengan ditandai dengan apa? Koefisiensi korelasi 0,545 lebih besar daripada R tabel dan hasil uji hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasi korelasi positif yang cukup antara komunikasi orang tua dan perilaku siswa-siswi kelas 12. Kemudian, saran dalam penelitian dalam skripsi saya ini, saya berharap bahwa siswa-siswi SMK Kesehatan Fat Islamic School itu diharapkan untuk lebih menjaga perilaku terpujinya, kemudian menghormati nasihat dari orang tua dan guru, serta membangun komunikasi yang lebih terbuka lagi dengan orang tua. Kemudian saya berharap juga orang tua itu lebih memperhatikan dan memantau lebih jauh tingkah laku anak-anaknya, kemudian meningkatkan komunikasinya secara lebih terbuka lagi, dan menyadari bahwa seorang anak itu adalah prioritas utama yang harus dijaga dengan baik sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin
Cukup sekian presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.